Bakat dan suara vokalnya yang unik seperti memberikan warna baru dalam industri musik pada waktu itu, yang faktanya mengantarkan dirinya menjadi salah satu legenda musik dunia hanya dengan 2 album saja. Hai everyone, terima kasih buat kalian yang udah ngeklik ke channel video YouTube aku. Di video pertama aku kali ini, aku bakal ngebahas salah satu legenda musik dunia, Amy Winehouse. Di sini aku sudah rangkumin dan aku bakal ceritain sama kalian sedikit tentang autobiograf, perjalanan karir, dan beberapa kontroversi yang dia lakukan selama hidup. So, semenarik apa ceritanya? Tonton sampai habis videonya. Amy Jane Winehouse lahir di Southgate, London, Inggris pada 14 September 83 dari keluarga parsial Yahudi, Bapak Mitch Winehouse yang bekerja sebagai taxi driver dan Ibu Janice Winehouse yang bekerja sebagai apoteker. Hello, I'm Amy. I write lyrics, I write songs, and I sing. Is that so stupid? No. Tapi basically Amy ini lahir dari keluarga pemusik ya teman-teman, dari mulai neneknya sampai paman dan ayahnya pun sebelum bekerja sebagai taxi driver, ayahnya pun adalah mantan pemain musik jazz juga. So, nggak heran kalau misalnya bakat dan ketertarikan Amy terhadap musik itu sangat banyak. Mempunyai orang tua yang sama-sama bekerja nampaknya membuat Amy ini kurang perhatian dari kecil ya teman-teman. Apalagi ditambah orang tuanya itu bercerai pada saat usia Amy ini 19 tahun ya. Makanya Amy lebih banyak tinggal dengan neneknya dan yang merawat Amy dari kecil hingga besar itu neneknya ya. Nah, dari kecil juga Amy ini anaknya emang udah nggak suka yang namanya sama sekolah ya. Bahkan menurut fakta yang aku dapat, Amy ini di waktu sekolah dasar aja dikeluarin beberapa kali dari sekolah dasarnya karena Amy ini sering membolos dan melawan pada gurunya. Pada saat usia 12 tahun, Amy mencoba peruntungan untuk mendapatkan beasiswa di Sylvia Young Theatre School of Performing Art, salah satu sekolah bakat di England sana, di Inggris sana. Dan beruntungnya dengan bakat dan kemampuan Amy pun pas audisi itu menyanyikan lagu dan memainkan alat musik sendiri ya, dan di sana juri-juri terpukau sampai akhirnya Amy pun diterima di sana. Dan lagi-lagi itu pun cuma bertahan 3 tahun karena setelah 3 tahun lagi-lagi Amy dikeluarkan dari sekolahnya. Dan di usianya yang ke-15 tahun setelah dikeluarkan dari sekolah itu, Amy ini mulai membangkang sedikit ya teman-teman. Dia mulai pasang tindik di mana-mana, mulai ditato di mana-mana, dan Amy pun bekerja sebagai penyanyi bar-bar atau klub-klub gitu. Mungkin di fase ini ya Amy mulai kecanduan alkohol karena teman-teman tahu sendiri kan kalau misalnya dunia malam atau bar-bar klub-klub gitu rentan sekali dengan yang hal-hal yang seperti itu. Awal mula karir Amy itu berawal ketika dia bertemu dengan mantan temannya di Sylvia Young Theatre School itu yang bernama James Taylor, yang bisa dibilang James Taylor ini udah jadi artis ya teman-teman, mungkin artis-artis indie kayak gitulah. Nah, si James ini nyuruh Amy untuk buat demo rekaman dan nanti dia bantu gitu. Kayak Amy, udah lah lu bikin demo rekaman aja, ntar gue bantu deh dimasukin ke manajemen kenalan gue. Masa sih, Bo? Seriusan? Itu kata Amy ya. Dan Amy pun ngelakuinnya, itu pun bergulir sampai 1 tahun ya, sampai akhirnya demo rekamannya itu diterima oleh salah satu manajemen besar di sana. Manajemennya punya Simon Fuller. Simon Fuller ini di bawah naungan manajemen 19 manajemen ya, yang waktu itu Simon Fuller ini sudah memegang beberapa artis besar seperti Spice Girl dan lain-lain. Sampai akhirnya pada tahun 2001, Amy berhasil mengeluarkan debut album pertamanya yang bertajuk Frank, dan siapa sangka album Frank ini terjual 1 juta kopi pada waktu itu. Di sini Amy seperti kena star syndrome gitu ya, yang aku lihat Amy seperti kena star syndrome gitu ya, karena Amy sendiri pun tidak pernah menyangka kalau misalnya dirinya dan albumnya itu bakal sesukses itu. Dan tingkat kecanduan Amy terhadap alkohol itu di sini semakin parah ya. Di tahun 2003 Amy mengeluarkan debut album keduanya yang bertajuk Back to Black, dan ini tuh album ini tuh jauh lebih sukses dari album sebelumnya karena album Back to Black ini pada waktu itu berhasil mendapatkan beberapa Grammy Awards. Waktu itu di Grammy ini lagunya Amy ini berhasil mengalahkan artis-artis besar ya seperti Adele dan Beyonce. And the Grammy goes to Amy Winehouse. Di tahun 2007, Amy bertemu dengan salah satu pria yang mungkin ini calon jodohnya ya, yang bernama Black Silverfelder. Mungkin Amy cinlok ya, karena si Black ini mantan kru yang membantu dalam pembuatan video klip You Know I'm No Good
di albumnya yang Back to Black itu, dan bak mendapatkan kawan yang sefrekuensi gitu ya. Tapi dikersakeunnya gitu, dikersakeun. Kebetulannya si Black ini tuh sefrekuensi sama Amy gitu, karena dia juga suka minum. Alhasil di masa keartisannya tuh Amy bukannya makin bahagia, tapi kehidupannya itu makin berantakan, makin kacau gitu. And you know what? Pernikahannya itu bertahan berapa lama, kakak? 3 tahun lagi, kakak. Setelah itu Amy pun bercerai dan kehidupannya tuh makin hancur berantakan ya. Keluarganya sempat meminta Amy untuk rehab atau berobat karena di salah satu konsernya Amy pernah jatuh pingsan ya karena kebanyakan minum alkohol. Setelah diperiksa, kadar alkohol dalam tubuhnya Amy itu bisa menyebabkan kematian, tapi untungnya Amy di sini bisa selamat ya. Sampai akhirnya pada Juli 2011, Amy diketemukan tewas di salah satu apartemennya di London sana. Meninggal karena poisoning alkohol atau mungkin overdose ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, setelah kabar kematiannya Amy, keluarganya itu mendapatkan begitu banyak royalti ya, sampai keluarganya itu menggunakan setengah dari hartanya Amy ini untuk membuat salah satu yayasan yang Amy Winehouse Foundation, yang bertujuan agar tidak ada lagi Amy selanjutnya dan membantu orang-orang yang punya bakat musik tapi tidak mampu gitu ya teman-teman.